Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Story, selamat datang kembali lagi di podcast Untold Story, Unlocking the Unheard. Kami Sapa Stories, halo. Semoga Stories semua dalam keadaan sehat fisik maupun psikis dimanapun Stories berada. Amin. Nah, bertemu lagi di podcast ini bersama aku Silmi dan aku Ilham. Kami akan mendampingi Stories kalian berbincang-bincang selama kurang lebih 15 menit ke depan. Oke, betul banget. Nah, pada segmen video kali ini, kami akan mengajak Stories untuk ngobrolin tentang gimana sih cara kita atau untuk merencanakan gitu ya, kita memilih kegiatan selama kita kuliah gitu, Kak Ilham. Betul banget nih Kak. Nah, sebagai mahasiswa, tentunya dong kita itu memilih kegiatan yang sesuai dengan diri kita gitu ya. Itu akan membuat kegiatan diri kita itu semakin berkembang dan enjoy dalam menjalannya gitu ya Kak. Oke, betul banget. Nah, kalau Stories, berencana ikut kegiatan apa aja sih selama kuliah? Nah, dan kira-kira mau fokus kegiatan di mana nih? Mau kegiatan yang di kampus aja atau kegiatan yang ada di luar kampus gitu ya? Oke, betul banget ya Kak. Nah, karena kegiatan selama kuliah tuh pasti banyak banget kan ya Kak, baik di dalam maupun di luar kampus. Yang pada segmen kali ini kita akan kedatangan gitu ya narasumber yang istimewa yang akan menemani kita untuk membahas gimana sih strategi pemilihan kegiatan selama kuliah gitu. Yang mana narasumber kita kali ini yaitu bernama Kak Rizka Mardia, seorang mahasiswa psikologi semester 5 yang menarik banget nih Kak buat kita kulik hari ini tentang gimana beliau itu menjalani kegiatan selama kuliah gitu Kak. Wah, menarik sekali ya kegiatan yang diikuti Kak Rizka. Nah, aku jadi penasaran nih, kalau menurut Kak Rizka itu mending ikut yang apa ya? Kegiatan banyak atau kegiatan yang sedikit? Iya, nah itu tuh, mending kita itu banyak kegiatan gitu ya selama kuliah atau mending kayak ikut sedikit aja gitu ya Kak. Itu kayaknya dilematis banget ya sih Kak. Oke, betul banget. Nah, langsung aja kita cari tahu bersama pembicara kita pada hari ini yaitu Kak Rizka. Oke, halo Kak Rizka, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Halo Kak Silvi dan Kak Ilham. Halo, senang ya tentunya hari ini gitu ya. Iya, benar. Kita bisa pada kesempatan kali ini kita berbincang-bincang nih gitu. Oke, nah kalau Kak Rizka sendiri ini tadi baru dari mana? Dari kos? Baru dari kos terus langsung ke sini Kak. Spesial nih buat Stories. Oke, ya, betul. Stories jangan lupa disimak sampai akhir ya, karena Kak Rizka udah datang hari ini khusus buat kita berbincang-bincang. Iya, benar sekali. Dan tentunya dalam hal spesial gitu. Iya dong. Betul, apalagi mau ketemu sama Kak Silvi dan juga Kak Ilham. Senang sekali bisa ketemu sama kalian. Oke, terima kasih. Kita juga senang banget nih pastinya hari ini bisa ketemu sama Kak Rizka gitu. Iya. Nah, kalau boleh tahu mungkin langsung aja nih ya Kak, karena tadi kan kita mau ngobrolin gitu ya tentang gimana kita merancang gitu ya cara kita memilih kegiatan selama kuliah, karena kan pasti banyak banget ya Kak kegiatan yang ada di kuliahan gitu ya sebagai anak kuliah gitu, sebagai mahasiswa gitu. Betul. Nah, tapi kalau boleh tahu dulu sebenarnya kegiatan apa aja sih yang Kak Rizka ikutin gitu selama kuliah di sini? Aku boleh menjawab ya. Jadi kalau selama kuliah ini kebetulan itu ditentukan sama, sebenarnya aku sama kayak yang lain juga, apalagi kita umur-umur segini tuh lagi pengen cari apa ya, sebenarnya aku pengen apa sih, aku besok mau kemana sih, itu kan kita lagi bingung ya, karena kita lagi berada di, bisa dibilang kayak, kalau orang bilang kayak quarter life crisis kayak gitu ya. Nah betul. Iya, nah jadi ketika itu banyak akhirnya kita pengen mencoba segala sesuatu hal. Nah mungkin itu yang jadi kendala orang-orang saat ini, begitupun aku sekarang ya. Wah ini sebenarnya kayak aku bertanya-tanya ya, semester 5 belum selesai masih diundang, sedangkan aku masih juga mencari jati diriku atau keinginan diriku sebenarnya aku mau apa. Nah kalau dari aku sendiri, dari awal kuliah aku udah menetapkan kalau aku tuh punya kayak bisa dibilang semacam prinsip, bukan prinsip juga atau apa, bisa dibilang ya, intinya aku ingin menyeimbangkan antara 3 hal yang aku lakukan. Jadi itu sebagai dasar pertimbangan aku ketika aku memilih sebuah tujuan, atau mau ikut kepanitiaan, atau mungkin mau ikut organisasi, atau mungkin ikut lain sebagainya. Itu ada 3 hal yang akan aku menjadi apa ya, akan aku jadikan dasar dari sebuah keputusan yang aku ambil. Jadi pertimbangan ini adalah semester 1 ya, ketika aku masuk kuliah, pokoknya aku harus seimbang, harus balance antara 3 hal. Yang pertama akademik, kedua organisasi, yang ketiga agama. Jadi aku berusaha menyeimbangkan antara 3 hal itu. Jadi ketika aku mau mengambil sebuah keputusan, aku menimbang apakah ini sesuai dengan tujuan dan prinsip yang aku pegang di awal, apakah bisa balance sampai akhir. Karena aku rasa ketika itu 3 hal itu diseimbangkan sampai akhir,
itu akan baik untuk aku ketika nanti lulus, walaupun sebenarnya aku belum lulus. Aku belum tahu nih hasilnya seperti apa kayak gitu ya. Dan 3 ini mencakup apa aja. Jadi ya akademik ini tentunya kuliah dari nilai IPK, kemudian ada lomba, kemudian ada beasiswa, dan yang kedua ada organisasi ya kepanitiaan, kita ikut kayak gini. Terus habis itu ada ikut ya semacam organisasi kepanitiaan atau mungkin volunteer kayak gitu ya, atau Iya, mungkin aku betul. pengen membangun suatu hal yang baru, komunitas dan sebagainya, itu masuknya ke organisasi. Dan yang ketiga tentunya agama kaitannya sama ibadah, jadi supaya kita balance dengan yang lain kita juga harus nyimbangin kayak gitu. Mungkin itulah ke tujuan pribadi kali ya. Oke. Mungkin itu. Dan untuk kesibukan ya, saya nanya kesibukan gak sih? Iya. Betul Kak. Karena Jadi kesana nih sebenarnya. Nggak apa-apa. Sorry banget sumpah ya. karena sebenarnya malah itu nggak sih poin pentingnya kalau Oke. maksudnya kegiatan yang Kariska ikutin selama ini ternyata tuh ada gitu ya, Iya, kriteria landasannya. pemilihan landasan. Betul, kita harus punya itu dari awal supaya nanti di akhir kita nggak gonjang-ganjing, karena kan kita lagi, apalagi kita lagi di masa kita pengen mencoba banyak hal. Betul. Kita butuh Iya, rem buat betul. kesana. Apakah ini sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan passion kita atau enggak? Kita harus punya remnya di sana. Apalagi kalau misalnya tipe-tipe orang yang kayak suka banget organisasi, suka aktif, suka apa semua aja diambil. Misalnya tawarin ini ambil, tawarin ini ambil, tawarin ini ambil. Nah, apakah itu bermanfaat nantinya untuk kita ke depan? Coba dipertimbangkan lagi, salah satunya kalau aku dengan cara itu. Oke. Dari Kak. aku pribadi. Oke, jadi kayak mahasiswa itu kayak Kak Rizka ini masih suka eksplor gitu ya, Iya, Kak? aku juga cenderung explore dong, kan sama kayak kalian juga. Sama kayak teman-teman yang lain stories juga mungkin ya, lagi suka Iya, betul explore. sekali. Paham. Betul, oke. Iya. Nah, stories mungkin yang masih bingung juga gitu ya. Cara gimana sih sebenarnya aku mau milih tuh, kayak kadang kan FOMO ya Kak, sukanya kalau misal apalagi maba ya, ditawarin ada kegiatan ini, kegiatan itu, pasti kayak FOMO banget gitu ya. Nah, mungkin itu bisa dicatat juga buat stories sekalian. Kalau ada 3 landasan yang bisa kita pegang juga sebenarnya ya, yang bisa kita pertimbangkan sebelum kita ikut sesuatu. Oke, Oke. betul banget. Apalagi stories itu juga mungkin bisa dijadikan bahan referensi gitu ya, Kak. Betul. Kalau mau ikut organisasi itu harus mempunyai prinsip-prinsip yang sudah ditanamkan ke diri stories semua. Betul. Pokoknya dipertimbangkan kembali lagi ke prinsip diri juga gitu ya, Kak. Ya? Betul. Oke, nah mungkin lanjut ke yang tadi ya Kak, Kesibukan mungkin ya? sempat ini ya. Oh ya, kesibukan. Kesibukannya. Kalau untuk saat ini aku baru aja demis kan. Aku baru demis BEM Univ. Oh. Terus kalau sekarang masih lanjut, mungkin sama kayak semester 5, anak-anak semester 5 yang lain di UNS, aku ikut hibah programnya dari UNS. Iya, iya. Hibahnya aku ikut yang rumpun riset, terus aku juga lagi nyusun PKM. Dulu PKM aku tahun lalu udah ikut, cuman aku tahun ini ikut lagi karena pengen masih masih pengen nyoba lah, pengen nyoba. Kalau misalnya Pimnas doain ya. Amin. Iya, terus habis itu sama aku ada ikut beasiswa rumah kepemimpinan namanya. Terus sama satu lagi, aku lagi bangun namanya kayak mungkin psikologi kali ya, edukasi tentang psikologi di Instagram, namanya Psikodialog, please kalau mau follow. Oke, jangan lupa dicek ya stories. Sebenarnya lagi off sekarang guys, karena lagi ada kesibukan, tapi aku berusaha untuk membangun di semester depan mungkin ya. Iya. Ya mungkin bisa dikepoin nih stories-stories semua. Nah itu cocok banget buat kita-kita yang kayak lagi hard life crisis. Lagi promosi nih, sorry. Iya, nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Karena Iya. kayaknya menarik gitu loh. Iya. Tadi kayak ternyata sekarang pun meskipun kayak tadi udah demis ya Kak, tapi ternyata di selain itu masih banyak juga gitu loh yang masih Kariska jalanin gitu ya sampai sekarang. Betul. Oke, cukup banyak. Nah, terus ini Kak, banyak orang yang bilang tuh kalau ketika kita milih kegiatan gitu ya, itu harus sesuai sama diri kita gitu ya. Nah, itu kalau menurut Kariska tuh gimana sih soal itu? Sesuai dengan diri kita. Iya. Oke, kalau menurut aku sendiri, kalau sesuai sama diri bener sih, karena semua hal yang kita lakukan tuh ada dampaknya di masa yang akan datang gitu. Yang kita lakukan saat ini, ataupun sekarang kita saat ini seperti apa, itu adalah bentuk dari apa yang kita lakukan di sebelum-sebelumnya. Begitupun nanti di masa depan nggak masa depan juga, mungkin terlalu jauh ya masa depan. Apa yang kita lakukan nanti dapatkan setelah lulus nanti itu juga bergantung atau berdasarkan apa yang kita lakukan di masa sekarang. Jadi semuanya berkesinambungan, makanya semua harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kayak gitu, itu penting banget menurut aku sih. Dan mungkin kalau misalnya soal itu, makanya dari awal kuliah seharusnya semester 1, kalau bisa ini saran-saran ya buat teman-teman yang lain, karena aku juga terlambat menentukan ini. Kalian tuh harus punya karir path-nya masing-masing. Karir path itu jalan apa ya bahasanya ya? Jalan karir kalian mau diarahkan kemana? Oh, peta jalan. Peta jalan kalian mau diarahkan kemana, itu tuh harus ada. Jadi semester 1 tuh dibedah, semester 1 mau ngapain, semester 2 mau ngapain, semester 3 mau ngapain. Itu semua harus ada targetnya kalau bisa, supaya nggak keluar dari jalur. Dan itu didapatkan dari mana? Karir path bisa kalian tentukan kalau misalnya kalian udah punya tujuan hidup
bukan tujuan hidup, bukan cuma cita-cita. Misal Oh, aku iya, cita-cita, iya. aku jadi psikolog. Itu cita-cita psikolog itu dia cuma akan berhenti ketika kamu jadi psikolog. Ntar habis jadi psikolog kita nggak tahu mau apa, tapi harus lebih dari itu, kayak mungkin makna hidup. Misal pengen jadi, misal ada orang siapa gitu, dia pengen memberdayakan, cita-cita dia adalah, tujuan hidupnya adalah memberdayakan ibu-ibu di desa. Nah itu justru jangkauannya akan lebih luas, karena ketika cita-cita memberdayakan ibu-ibu desa, terus kita tinggal ngatur jalan kita ke sana mau ke arah mana. Untuk mencapai ke sana itu caranya gimana, itu akan lebih luas dan tidak akan ada ujungnya gitu. Iya, Beda kalau iya, cita-citaku misal jadi psikolog, ntar akan berhenti ketika udah jadi psikolog iya. gitu ya. Tapi ketika aku bercita-cita aku ingin memberdayakan ibu-ibu desa, atau aku ingin bermanfaat bagi, kalau aku pribadi jujur aku pengen kayak memberikan manfaat kayak semua mahasiswa, bukan mahasiswa, semua usia, semua orang-orang di usia produktif, mungkin sekitar umur 21 sampai 25, mereka tuh bisa menentukan arah tujuan hidupnya masing-masing. Makanya salah satu tujuan aku membangun, aku tadi ada akun cycle dialog gitu ya. Salah satunya itu. Nah, ketika aku punya cita-cita itu even aku nanti jadi psikolog, itu aku akan terus mencari gimana caranya aku bisa bangun akun itu atau memberdayakan mahasiswa orang-orang yang produktif dengan cara apa, misal lanjut S2, lanjut S3, lanjut apa, atau mungkin aku akan bangun komunitas lebih banyak. Itu gak akan ada ujungnya. Yang penting tujuan hidupku adalah, yang penting anak usia 21 sampai 25 mereka tahu tujuan hidupnya masing-masing. Kayak gitu, itu salah satunya. Jadi makna, menurut aku tujuan hidup tuh bukan sekedar profesi, tapi dia lebih dari itu. Harus ada makna hidup yang itu untuk kesana itu kamu gak akan ada habisnya dan gak akan ada ujungnya. Nah, dari situ kamu gak akan kehilangan yang namanya tujuan hidup. Oke, wah. Menarik banget ya Kak untuk kita bahas. Ternyata luas banget gitu loh. Yang tadinya kita cuma kayak ketika mau memilih kegiatan yang kita kira kadang kayak simpel ya. Oke, besok aku mau ngapain gitu ya. Mungkin kelihatannya simpel, tapi ternyata kalau kita telusuri lebih dalam, kita gali gimana kita ke depannya, itu panjang banget ya kamu proses berpikirnya ya. Betul. Bener, apalagi tadi seperti yang dibicarakan Mbak Rizka itu kayak antara masa lalu dan masa depan itu bersambung semua gitu ya. Iya, pasti bersambung. Oke. Menarik banget sih Kak. Aku bener-bener impress ya. Ternyata maksudnya panjang banget gitu loh ya. Perlu kita panjang. Dan kalau bisa semuanya dibedah tuh satu-satu. Kalau bisa diubah entah kalian buat per 5 tahun, atau mungkin kalau jangka pendek sekarang mungkin nggak apa-apa. Tapi yang penting tujuan hidup di sana. Jadi nanti ketika lulus S1 tahu habis itu mau ngapain, setelah ini mau ngapain. Mungkin kalau misalnya Silmi dia suka volunteer memberdayakan suatu hal, nanti dia tahu harus memberdayain daerah sini itu kan nggak akan ada ujungnya, karena tujuan dia adalah memberdayakan. Mungkin tujuannya kebermanfaatan atau mungkin sekedar lebih dari itu. Nah, kayak gitu. Dan itu bisa kalau misalnya untuk semester kita sekarang ya, berarti dibedah per semester, kayak untuk mencapai sana kita harus ngapain aja supaya nanti ketika lulus kita nanti jadi apa, kayak gitu. Wow, menarik banget sih Kak. Nah, tadi mungkin kan panjang banget ya Kak sebenarnya proses untuk kita menentukan sampai mana gitu. Nah, mungkin kalau tadi kan Kak Rizka sebenarnya di awal udah sempat menyinggung ya, kegiatan yang udah Kak Rizka ikutin sekarang ini tuh sebenarnya cukup banyak juga gitu. Tapi menurut Kakak gitu ya, kita lebih baik tuh milih untuk ikut banyak kegiatan atau ya balik lagi sebenarnya mungkin kayak tadi ya, kita sesuaiin sama diri kita yang mungkin itu nggak harus banyak gitu ya, atau kayak ya udah lebih baik ikut banyak kegiatan aja, atau kayak gimana gitu Kak? Oke. Kalau menurut aku sendiri lebih baik ikut kegiatan yang sesuai dengan diri kita. Karena ketika kita mengambil semua, jujur ketika kita mengambil banyak hal kegiatan secara bersamaan dan itu tidak sesuai sama diri kita jatuhnya kayak mengatur apa ya? Akan ada, kalau misalnya kita ngambil semua, akan ada hal-hal lain yang akan kita kesampingkan secara tidak langsung. Itu pasti bakal ada. Misalnya kita ambil kegiatan 5 sekaligus di semester ini. Itu mau nggak mau kita nggak akan jadi apa ya, nggak bisa jadi superior di semuanya. Kita pasti ada beberapa hal yang itu akan kita kesampingkan dan kita jadikan second choice mungkin. Iya betul sih, betul banget sih. Iya, itu pasti ada. Dan jadi kalau misalnya ditanya mending ikut banyak kegiatan atau mungkin yang sesuai, mending yang sesuai, karena ya ketika itu nggak sesuai sama diri kita justru akan sia-sia gitu loh. Mungkin nggak akan sia-sia, mungkin akan dapat hikmah lah. Semua yang kita lakukan sebenarnya akan ada maknanya. Tapi akan lebih baik ketika itu sesuai dan benar-benar menunjang apa yang kita inginkan. Makanya dari awal lebih baik kita punya tujuan dulu apa yang kita mau. Cuman kan kendalanya kita lagi di masa quarter life crisis ya. Kita lagi bingung kita mau ngapain. Nah itu coba dicari dulu, kulik lebih dalam. Sebenarnya kamu pengen apa nanti, pengen bermakna untuk siapa, pengen bermanfaat untuk apa, kayak gitu. Itu akan jauh lebih mudah untuk menentukan karir path-nya kita mau ke arah mana. Oke Kak.
Ya jadi menurut kakak itu kegiatan apa aja nih yang udah kakak ikuti selama kuliah? Kalau kegiatan yang aku ikuti selama kuliah itu balik lagi ke 3 yang awal aku tadi bilang. Kaitannya mungkin sama beasiswa sama organisasi ya. Beasiswa akademik sama organisasi. Karena kaitannya sama akademik, jadi aku suka ikut lomba tiap semester. Kalau awal-awal tuh aku itu lomba kemana ya? Kalau saya ke Lombok. Terus habis itu lomba di Jogja. Terus habis itu terakhir kemarin itu aku ikut apa ya? Aku lupa lomba kemana ya? Lomba esai. Tapi rata-rata yang aku ikut lomba esai sih. Esai psikologi. Terus sama sekarang itu lagi ikut kalau akademik itu yang PKM itu tadi. PKM sama beberapa penelitian. Jadi kalau kalian tahu aku sekarang tuh aku lagi bikin buku. Jadi buku karena mungkin fokusnya ke psikologi ya. Jadi itu buku untuk pencegahan brain rot untuk anak usia dini. Wow. Jadi aku bawa bukunya sih. Itu bukunya bagus soalnya dia ketika di bukunya buat anak TK sebenarnya. Tapi kalau misalnya di scan pakai HP, nanti dia bisa keluar AR-nya jadi 3D gitu loh. Nah, itu lagi coba di riset dan dikembangin bareng dosenku juga. Wow. Terus sama kalau misalnya organisasi baru demis. Jadi organisasi kalau sekarang enggak sih, karena baru banget demis kemarin. Terus habis itu sekarang lagi fokusnya lagi mau ngembangin yang akun namanya Saya ke Dialog itu tadi, sama ikut rumah kepemimpinan kayak gitu. Oke, wow, cukup banyak ya Kak. Iya. Dan tapi itu tadi Kak, aku sebenarnya sedikit tertarik ke yang akademik ya. Kan tadi cukup banyak ya, mungkin ada ikut lomba-lomba, ikut riset dan sebagainya gitu ya. Nah, Kakak tuh ada kayak waktu khusus nggak sih, kayak misal apakah misal kayak target khusus, misal kayak per semester aku harus ikut lomba, harus ikut apa gitu-gitu. Nah, itu sebenarnya ada. Jadi dari awal sebenarnya aku malah nempel di kamar bisa dibilang. Mau aku tempel sih, cuman aku malah ngeprint semester 1 tuh aku ngeprint. Semester ini aku mau ngapain? Misal semester ini bener-bener aku targetin semester 1 aku mau ikut satu lomba, daftar. Kan beasiswa tuh kan sebenarnya dia nggak bisa sekali ini ya, sekali tembak langsung dapat. Nah, jadi kayak daftar minimal 5 beasiswa. Terus itu daftar, dan itu kan yang lolos belum tahu tentu berapa ya. Dan mungkin bisa juga nggak lolos sama sekali karena aku pun nggak lolos udah 5-nya. Terus habis itu akan IPK-nya mau berapa. Terus habis itu ada, kalau kaitannya tadi karena targetku prinsipku ada ibadah juga, jadi ibadahku tuh mau apa aja yang mau aku lakukan selama 1 semester. Kan ada kayak amal-amal sunnah yang kita lakukan setiap hari gitu, kalau bisa juga ada. Jadi benar-benar seimbang tuh, balance hidupnya tuh enak sebenarnya kalau kayak gitu. Tapi sampai sekarang itu masih aku usahakan sebenarnya. Dan semester 1 mau ngapain, semester 2 mau ngapain, 3, 4, 5, 6 ngapain, itu sebenarnya udah aku susun dari awal. Kayak gitu. Misal semester 1 aku mau fokus organisasi, mau coba daftar magang gitu. Biasanya kan kalau semester 1 kita daftar magang, semester 2 masuk ke organisasi itu benar aku tulis semester 2 aku mau ikut BEM UNS. Semester 3 itu kan masih BEM UNS ya, tapi nanti coba semester 3 sambil ikut kepanitiaan di psikologi karena aku dari psikologi. Semester 4-nya aku mau lanjut nge-BEM tapi sambil coba bangun itu sendiri, akun sendiri. Nah, aku bangun akun Saya ke Dialog sebenarnya aku pengen dari semester 4, tapi ujungnya baru pelaksanaan di semester 5. Kayak gitu ya. Sebenarnya ada banyak beberapa hal yang mungkin akan mundur dari timeline, tapi seenggaknya kalau kita punya track kita mau ngapain, itu jadi kita nggak bingung gitu loh. Dan kita nggak akan kebingungan ketika dan satu lagi nggak akan FOMO. Jadi ketika ngelihat orang, kalau misalnya mungkin ngelihat teman-teman yang lain gitu ya, kok temanku pada ikut ini, terus ikut itulah macam-macam organisasi ini, kepada itu kita nggak akan FOMO karena kita tahu tujuan kita kemana dan kita mau ikut apa. Kita nggak akan khawatir karena semua sudah kita takar sesuai dengan apa yang mau kita capai nanti ketika lulus. Kayak gitu, itu yang nggak akan bikin kita FOMO dan mengikuti orang dengan cara punya karir path dari awal. Oke. Gitu. Mungkin ini bisa jadiin ini ya, agar kita itu nggak ikut-ikutan gitu. Betul. Oke, menarik banget sih Kak. Nah, tapi dari sekian banyak kegiatan yang mungkin udah Kak Rizka susun dan Kak Rizka jalanin juga ya, mungkin selama 5 semester inilah ya kurang lebih. Itu sebenarnya kalau dari Kak Rizka lebih banyak kegiatan di dalam kampus gitu atau di luar kampus Kak? Atau coba balancein keduanya gitu? Baik, kalau jujur kalau sekarang masih di dalam kampus ya, semester 1, 2, iya sampai sekarang semester 5 ya. Jadi sampai sekarang masih di dalam kampus. Dan kemarin aku sempat pengen ikut programnya Paragon dan lain-lain. Cuman dia susah banget tuh daftarnya dan nggak dia kurang
bukan dia yang kurang, tapi aku yang kurang. Aku kan bisa ini mengatur waktunya kalau misalnya nanti aku ikut kegiatan di luar. Nah, kebetulan semester depan nih aku baru mau coba untuk volunteer keluar. Nanti Bang Silmi. Oke, boleh kita coba. Iya, boleh. Iya, kita coba volunteer keluar karena aku rasa udah cukup nih di dalam kampus udah banyak banget ya aku ikutin juga rasanya. Jadi kayak pengen coba keluar juga karena membangun jejaring itu sangat penting ya. Oke, betul. Iya, jadi pengen coba setelah ini keluar. Cuman kalau sejauh ini masih di dalam kampus sih, kayak BEM-UNES, terus kepanitiaan dalam kampus juga di psikologi. Terus kalau luar mungkin cuma itu rumah kepemimpinan yang dia emang Nusantara. Dan dia ada di semua daerah. Jadi itu 1 tahun sekali dia ada kayak namanya NLC, kayak National Leadership Camp-nya itu kumpul di Jakarta bareng-bareng sama kampus-kampus lain kayak gitu. Mungkin kalau programku yang eksternal cuma itu sih, aku bisa ketemu sama orang kampus luar itu ketika aku ikut lomba. Ikut lomba sama ikut yang rumah kepemimpinan beasiswa ini. Itu kayak ngumpulin aku sama teman-teman kampus dari luar. Dan itu sangat menyenangkan karena kita saling berbagi satu sama lain. Terus habis itu aku ngerasa di sana tiap kampus tuh punya tipe unik cara pikirnya masing-masing. Jadi kita bisa tahu kayak gitu lebih jauh lagi. Oke. Jadi mungkin kalau keluar tuh sebenarnya fokusnya lebih ke membangun jejaring juga gitu. Iya, bangun jejaring. Sharing gitu ya. Betul. Sama orang-orang yang dari luar yang ternyata pola pikirnya ternyata mungkin berbeda gitu ya sama kita yang ada di mungkin di UNS gitu ya. Apalagi dengan budaya-budaya mereka yang berbeda gitu ya, kalau di luar kampus mungkin bisa ini ya Kak, bertukar budaya atau bertukar gitu pendapat. Betul. Gitu, kan itu kan aku ketemu kampus lain kan kadang-kadang ketemu anak psikologi juga. Mereka kadang-kadang yang pengen ini ayo kita bikin ini yuk bareng-bareng, bikin kayak ada temanku psikologi bikin akun bareng-bareng. Jadi mereka bangun kayak sebuah, bukan sebenarnya konsepnya bukan awalnya mereka mau bangun komunitas, tapi dimulai dari bikin grup dulu, terus kita coba rancang bareng-bareng. Nanti bisa kita bikin acara, kalau itu kayak seminar psikologi, kita adain itu antar kampus tuh, dari kampus UIN mana ya kalau nggak salah, UIN Malang, terus habis itu ada dari UNES dan lain sebagainya. Kita buat seminar bareng-bareng tentang psikologi. Dan itu kan gabungan dari psikologi beberapa kampus dan beberapa daerah gitu ya. Mungkin cuma seminar online biasa, tapi dari sana tuh kita bisa bangun kebermanfaatan yang lebih luas. Kayak gitu, dan gabung sama kampus-kampus lain juga. Keren banget ya Kak. Jejaringannya udah luas banget gitu ya. Oke, ini Kak, sejauh ini saran Kakak nih buat Stolis, kira-kira kapan sih waktu yang tepat itu untuk kita itu ikut kegiatan yang ada di kampus ini Kak, atau pas selama kuliah ini? Kayak jadi kan ada kegiatan yang magang gitu kan, ada yang lomba-lomba ataupun ada yang organisasi seperti itu. Oke. Kapan ikut kegiatan yang tepat? Kalau pertanyaan kapan ikut kegiatan yang tepat, sebenarnya tidak ada kata tepat tuh, nggak ada patokan khususnya. Tapi kita sendiri yang tahu kapan itu waktu yang tepat. Maka tadi balik lagi ke kita harus punya career path, kita mau apa, dan di situ bisa ditakar gitu. Kalau misalnya kita tuh mau ikut apa, mau ikut di mana, mau ikut organisasi atau kegiatan atau lomba atau kepanitiaan apa aja, itu bisa ditakar ketika kita sudah tahu tujuan kita itu apa. Dan semua itu tepat kalau misalnya kayak misal lomba tuh kadang-kadang orang berstatement lomba tuh susah, lomba tuh ini tuh susah nih, semester 1 nggak akan bisa, kayak kita baru bisa ikut lomba semester 5, padahal enggak. Lomba itu dicoba dulu deh dari semester 1, kecuali kalau di persyaratan lombanya ada ini ya, minimal syarat kayak harus semester 4 baru bisa ikut. Nah itu baru. Tapi kalau misalnya mencoba itu dari awal semester itu nggak apa-apa, tapi tetap dengan ditakar kemampuannya masing-masing. Kira-kira kita bisa balance waktunya atau enggak. Dan menurutku tepatnya bagaimana diukurnya itu sesuai itu, balik lagi ke semester 1 kita bahkan bisa mulai gitu. Asalkan kita benar-benar tahu takaran diri kita sendiri mampunya seperti apa. Nah, mampunya seperti apa diukur dari mana? Diukur dari tujuan kita maunya apa. Ketika tujuanmu besar, otomatis usahamu dari semester 1 lebih besar. Kayak gitu. Misal kayak gue pengen aku pengen semester berapa ya, aku pengen nanti ketika lulus aku langsung dapet S2 LPDP. LPDP kan susah. Coba dari semester 1 berarti IPK-nya dikejar terus, dan mungkin kalau LPDP keluar, misal aku pengen LPDP keluar banget setelah lulus, ke luar negeri, setelah lulus, ke Inggris atau kemana, atau ke Jerman atau kemana gitu kan, Paris. Iya, atau ke Paris gitu kan. Nah, kita tahu kita pengen LPDP di luar, tapi kita tahu bahasa Inggris kita kurang. Otomatis kita harus nyiapin itu dari lama. Berarti dimulainya tepatnya,
waktu kapan? Karena bahasa Inggrisnya kurang, berarti kita bisa mulai semester 3 kita mulai ikut les TOEFL, ikut les IELTS kayak gitu. Nah, itu tepatnya dari takaran kita memang butuhnya dari mana. Kecuali kalau misalnya pengen ikut LPDP selalu lulus tapi ternyata bahasa Inggris aku udah lancar, ya udah tinggal dimulai di semester 6 aja nggak apa-apa karena emang kita tahu itu deh Bisa nggak untuk bisa. mencapai Iya, itu. jadi takarannya dari mana sesuai dengan target kita sejauh mana, setinggi apa, dan diri kita sudah sampai mana juga. Nah, itu tinggal disesuaikan nanti seperti apa. Atau mungkin aku pengen magang di Paragon. Di Paragon susah tuh. Biasanya yang keterima dari universitas top 3. Kayak gitu kan. Universitas top 3 mungkin cukup kalau misalnya mereka masuk sana hanya dengan nilai IPK saja. Tapi kita dari kampus UNS. Gitu ya. Jadi kita mungkin harus lebih effort lagi untuk mencapai ke sana. Jadi aku harus punya pengalaman lebih untuk bersaing dengan kampus-kampus top 3. Yang berarti dari semester 3 aku udah harus mulai magang nih. Dari sekarang dikejar magangnya supaya aku bisa mengimbangi kampus-kampus yang top 3 yang lain. Contohnya seperti itu misal. Jadi itu kadar tepatnya tadi diukur. Targetnya sejauh mana, setinggi apa dengan kondisi kita saat ini. Juga lagi kayak gimana. Gitu. Jadi patokan waktu untuk semester itu nggak ada Kak. Tidak Jadi ada. lebih ke ini ya, kayak tujuannya, Iya. terus baru ke usahanya, effortnya gitu, mau seperti apa gitu. Iya. Contohnya seperti apa kayak gitu. Oke, wah menarik banget sih Kak. Tadi kita udah bahas cukup banyak ya. Misalnya mulai dari kegiatan Kak Rizka selama di kampus tuh sebenarnya udah ngapain aja. Terus habis itu ternyata ketika kita mau merancang sesuatu, kita mau memilih sesuatu, kadang sebenarnya kalau misal dipikir secara simpel gitu ya Kak, kayak cuma ya udah besok aku mau ngapain gitu ya, mungkin minggu depan mau ngapain gitu. Tapi padahal kalau misalnya kita bener-bener tarik ke belakang gitu ya, sebenarnya banyak banget yang harus kita pertimbangkan. Betul. Tadi ya kayak misal kita harus lihat dulu tujuan kita mau kayak gimana, yang mana itu harus berkesinambungan gitu ya. Kalau bisa memang yang nggak akan ada ujungnya gitu ya, Betul. supaya kita nggak stop Iya. ketika kita udah sampai di situ gitu ya Kak. Dan banyak banget tadi yang udah kita bahas dan menurut aku itu menarik banget kayak Ilham, Kak Rizka. Kayak aku nih sekarang udah semester 5, terus kita ngobrol hari ini terus aku baru kayak aduh, harusnya aku dengerin ini dari zaman aku maba gitu ya. Iya bener, kayak kita baru sadar gitu ya. Betul. Kayak harusnya aku dengerin dari zaman aku maba gitu ya, supaya aku bisa bener-bener bisa ngerancang lebih baik lagi gitu ya, mungkin kalau sekarang aku denger gitu. Nah, mungkin bisa jadi catatan juga buat solis nih Kak sekarang gitu ya. Kalau kayak dari Kak Rizka gitu, ada nggak tips and trick gitu ya? Kalau tadi kan sebenarnya banyak banget ya yang harus kita sesuaiin sama diri kita, harus kita sesuaiin sama goals kita gitu ya. Nah, tips and trick untuk memilih kegiatan gitu ya, yang selama kita di kehidupan perkuliahan gitu. Kalau dari Kak Rizka sendiri. Oke, tips and trick untuk memilih kegiatan selama perkuliahan. Kalau itu lagi-lagi balik lagi ke tentuin tujuan kalian dulu mau apa. Tujuan kalian setelah lulus mau jadi apa, itu yang ditarik ke belakang kalian ngapain aja nanti. Jadi kalau misalnya tujuan hidup kalian, tujuan setelah, kalau misalnya selama kuliah kan ya, tujuan selama kuliah berarti harus disesuaikan dengan tujuan habis lulus mau apa. Misal habis lulus mau langsung kerja, berarti silahkan kalau kerja berarti patokannya mungkin magang ya. Silahkan selama kuliah nanti ikut magang, organisasi dan lain sebagainya. Habis lulus mau S2 lanjut kemana, silahkan sesuai dengan kebutuhan itu. Berarti coba kalau misalnya setelah lulus nanti mau langsung S2 S2 LPDP ke mana, ke Belanda misal. Ya udah berarti selama kuliah coba itu ditarik lagi, bahasanya ditingkatin. Berarti fokusnya nanti dia ke bahasa, atau mungkin fokusnya dia coba deketin dosen, ikut riset. Dia ke akademik kayak gitu. Jadi kalau misalnya tips-tips seperti itu, sesuaikan, balik lagi cuma satu aja, sesuaikan sama tujuan kalian setelah lulus mau apa, itu yang kalian lakukan nanti selama kuliah, karena itu nanti menjadi faktor besar dan penentu nanti kalian bisa menggapai apa yang kalian mau setelah kuliah atau tidak. Jangan lupa diukur kemampuan diri masing-masing, itu dijaga banget, jangan terlalu berlebihan, nggak usah terlalu memforsir, yang penting kegiatannya tepat sesuai sama tujuan yang mau dicapai setelah kuliah. Wah, oke, menarik sekali ya Kak ya. Jadi mungkin buat teman-teman stories nih yang masih di semester muda gitu ya. Semester awal-awal. Ya, benar, semester 1 atau 2 itu bisa disematin nih di catatan kalian masing-masing gitu. Jadi kayak tadi juga udah disebutin bahwa kita itu harus nentuin tujuan dulu gitu. Habis itu baru nanti ditentuin ya Kak, kira-kira usahanya mau seperti apa gitu. Betul. Oke, wah menarik banget sih Kak. Nah, dari Kak Rizka, ada nggak sih
pesan gitu ya, mungkin buat Stolis ya, mungkin kalau tadi yang disinggung sebenarnya mahasiswa awal gitu ya, semester 1, 2 gitu ya, tapi mungkin ini buat Stolis keseluruhan, maupun itu dia baru maba gitu ya, baru semester 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Ada nggak pesan dari Kariska buat Stolis kalian yang mendengarkan podcast kita hari ini? Bener-bener kalau misalnya kita itu mau memilih kegiatan, bener-bener tadi ya, nentuin tujuan gitu ya, nentuin diri gitu, atau mungkin ada pesan lain nggak sih Kak buat Stolis kalian yang lagi mendengarkan podcast kita hari ini? Mungkin pesan apa ya, pesan balik lagi ke coba cari apa yang kalian mau, jadikan itu sebagai tujuan, dan ketika kalian memilih kegiatan coba diatur lagi skala prioritasnya. Prioritaskan memang apa yang sesuai dengan apa yang kalian mau dan kalian tujukan nanti setelah lulus. Kayak gitu sih. Jadi temukan aja minat dan passionmu seperti apa dan ikuti itu, dan jangan FOMO sama teman-teman gitu. Jangan pernah FOMO sama teman-teman. Kayaknya ini penting juga ya. Iya, poin pentingnya. Iya di benar. sini. Jangan FOMO sama teman-teman kalian, dan caranya supaya nggak FOMO gimana? Caranya supaya nggak FOMO itu tadi balik lagi ke buat career path selama kuliah, dan itu nggak ada kata terlambat pun dibuat dari sekarang. Aku sendiri juga sering memperbarui kayak gitu ya. Jadi semester 5 ini kan aku kayak kadang suka bingung gitu ya. Ini aku mau kemana lagi ya gitu. Nah, ketika aku bingung mau kemana, itu tinggal kilas balik aja, buka, oh ini semester ini aku harusnya kayak gini-gini nih, buat nanti setelah lulus aku mau ngapain, kayak gitu. Jadi balik lagi ke tentuin dulu kalian mau apa, dan coba hal-hal yang memang sesuai dengan tujuan kalian masing-masing. Oke, wow. Jadi pokoknya kita udah bahas cukup banyak ya Kak dari awal tadi ya, terkait kegiatan gitu ya. Tapi sebenarnya intinya adalah tentuin tujuan dulu gitu ya Kak, berarti ya. Kita tentuin tujuan, ukur kemampuan juga, terus kemudian jangan FOMO ya tadi ya. Jangan FOMO, soalnya mahasiswa sekarang sebenarnya FOMO nih, apalagi Iya. masa awal. Iya. Masa awal tuh pengennya ngikutin temen, ikut ini kok kayak keren ya, ikut cutting ikutin ini kok kayak keren ya, ikutan Iya, itu berarti jangan ya Kak, jangan banget. Oke. Harus dihindarin banget ya tentunya. Iya, oke. Wah, kayaknya ini sih, aku baru banget temuin ini. Maksudnya, aku udah semester 5, tapi kayak aku belum bikin mungkin apa ya, career path yang jelas gitu ya tadi ya. Kayaknya setelah ini aku akan langsung bikin gitu ya. Mungkin setelah kalian boleh juga, kalau misalnya setelah ini ada yang mau langsung bikin, boleh share di kolom komentar gitu ya. Mungkin yang baru dapat pencerahan semester berapapun gitu ya. Mungkin atau udah semester 6, semester 7, semester berapa yang udah mau lulus, atau mungkin yang masih maba, masih semester 1, 2, boleh yang langsung kepikiran untuk bikin career path sekarang, gak apa-apa, sharing aja kita di kolom komentar gitu ya Kak. Bener banget nih Kak. Jadi kayak Stolis gitu ya, Stolis yang dengerin ini itu mungkin bisa disemangatin lagi gitu ya. Kayak mungkin kita tadi juga udah berbincang-bincang banyak gitu Kak. Dari tadi kita penting atau enggaknya, cara nentuin kegiatannya dari kuliah dan lain sebagainya. Oke, nah itu juga Kak, karena mungkin udah cukup banyak yang kita bahas hari ini. Kayaknya sebenarnya aku masih banyak banget yang pengen aku bahas sama Kariska, cuman kayaknya nggak cukup untuk kita bikin di satu video podcast gitu ya. Mungkin bakal berjam-jam ya Iya, kalau kita. betul. Kayaknya banyak banget yang mau dibahas dan nggak mungkin kita selesaikan hari ini gitu ya. Mungkin untuk yang episode kali ini kita cukupkan dulu Kak. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih gitu ya kepada Kak Rizka atas kesediaannya hari ini untuk hadir di podcast ini dan sharing menurut aku insight yang luar biasa banget hari ini gitu. Nah, dari Kak Rizka ada closing statement nggak buat Stolis gitu hari ini? Closing statement mungkin sebenarnya aku terima kasih ya kepada teman-teman Untold Story. Iya, Iya. Dan juga Kak Silmi dan juga Kak Hilam dan yang lainnya karena sudah mengundang gitu ya. Sebenarnya aku masih banyak kurangnya juga guys. Aku juga masih semester 5 sama kayak kalian, tapi semoga apa yang tadi disampaikan itu bisa bermanfaat, yang kurang bisa ya jangan diambil, yang nanti yang bagusnya silahkan diambil kayak gitu. Dan mungkin untuk semuanya semangat karena kita sama-sama masih belajar, kita sama-sama masih berjuang bareng-bareng. Jadi jangan pernah ngerasa kalau sekarang tuh kita suka ngerasa kayak kita tertinggal dari yang lain. Jangan pernah ngerasa kayak gitu karena kita sedang berproses. Dan semua itu, proses kecil itu adalah sebuah progres yang penting yang akan bisa membantu kita untuk menjadi diri kita yang lebih baik. Jadi jangan pernah ngerasa kurang kayak gitu. Mungkin semangat semuanya. Oke. Terima kasih banget banyak juga. Kak Rizka. Dan tak lupa pula kami juga sangat berterima kasih kepada Stolis yang selalu menemani bincang-bincang kami. Oke, makasih banyak Kak Rizka sekali lagi, bener-bener aku merasa hari ini dapat insight banyak banget gitu. Mungkin dari perbincangan singkat kayaknya masih
banyak banget yang pengen dibahas mungkin habis ini ya Kak ya gitu. Boleh, ayo. Aku juga pengen banyak belajar dari kalian. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Kak Rizka. Terima kasih kepada Stolis. Tak lupa ya, sekali lagi ya, yang sudah mendengarkan podcast ini dari awal sampai akhir. Nah, kalau gitu, untuk itu, karena mau kita akhiri ya podcast kita hari ini, saya Silmi. Dan saya Ilham, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Untold Story, Unlocking the The Unheard. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Solis.